Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Permatasari, NPM 5020189, kelas 4E, Prodi PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum. Baiklah, pada pertemuan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang standar proses dan standar penilaian. Yang pertama, standar proses. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Tujuan standar proses. Adapun tujuan standar proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. Dua, memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Tiga, mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Selanjutnya, fungsi standar proses. Sebuah salah satu upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Fungsi standar proses sebagai berikut. 1. Mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. 2. Meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. 3. Alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. 4. Menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Manfaat standar proses. Standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya. Komponen standar proses. Prinsip pembelajaran yang dilakukan di setiap unit satuan pendidikan haruslah mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Berkaitan dengan prinsip itulah, standar proses harus mencakup beberapa komponen, yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Selanjutnya, kita membahas tentang standar penilaian. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, standar penilaian adalah kriteria mengenai ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Artinya, standar penilaian dilakukan Bapak atau Ibu harus berdasarkan Permendikbud tersebut. Tujuan standar penilaian. Tujuan standar penilaian ini adalah menciptakan proses penilaian mengarah pada tercapainya standar kompetensi lulusan. Fungsi standar penilaian. Adapun fungsi standar penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai acuan atau pedoman untuk tenaga pendidik dalam menjalankan penilaian pembelajaran peserta didik. Yang kedua, menciptakan penilaian yang transparan, sistematis, dan komprehensif. Yang ketiga, menjadi acuan dalam menjalankan prinsip-prinsip penilaian. Manfaat standar penilaian. Manfaat adanya standar penilaian adalah pendidik bisa memantau perkembangan peserta didik, baik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ruang lingkup standar penilaian. Ruang lingkup standar penilaian pendidikan dasar dan menengah meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.